teman-teman akan menjelaskan normal yaitu pola berjalan pada manusia. Nah, pembahasan ini akan dimulai dari get sign, kemudian dilanjutkan dalam penjelasan setiap fase G satu persatu, disertai dengan JRF atau momen sendi dan juga aktivitas otot, serta peraga sederhana. Sebelum memasuki normal gait, saya akan memberikan sedikit informasi, yaitu dalam analisis gait, sudut sendi yang meliputi sendi hip, kening, dan ankle yang ditemukan berdasarkan landmark anatomi seperti trichoter mayor, lateral epicondyle, dan lateral malleus. Apa tujuan kita untuk membuat normal gait? Yang pertama, mengidentifikasikan setiap fase normal gait secara beruntun. Yang kedua, menjelaskan sudut sendi utama pada tiap fase. Yang ketiga, menjelaskan posisi gravitational force atau GRF, momen sendi, dan aktivitas otot pada setiap fase gait. Menjelaskan mengenai gait cycle, di mana dalam pola berjalan, satu rangkaian langkah dimulai saat tumit atau heel menyentuh ground, lalu berakhir ketika heel yang sama menyentuh ground kembali, atau disebut dengan straight line. Rangkaian gerakan ini dibagi menjadi dua fase. Yang pertama ada stance pass, di mana saat kaki menopang tubuh atau berada di ground. Yang kedua ada swing pass, di mana saat kaki diayunkan ke depan atau berada di udara. Ketika kita sedang berjalan, terdapat gaya yang disebut GRF atau Ground Reaction Force, di mana GRF adalah gaya reaksi dari tanah yang bekerja ke tubuh saat kita menyentuh permukaan. Arah GRF ini akan menentukan momen pada sendi. Momen tersebut akan dikontrol oleh aktivitas otot agar tubuh tetap stabil selama berjalan. Initial contact. Pada saat tumit menyentuh lantai, sendi hip berada dalam fleksi 30 derajat, lutut hampir lurus atau ekstensi penuh, dan ankle dalam posisi netral. Sedangkan JRF berada di depan hip yang menimbulkan momen fleksi, di depan lutut yang menimbulkan momen ekstensi, tetapi pada ankle JRF berada di posterior ankle sehingga terjadi momen plantar fleksi. Untuk muscle activity, otot pretibial seperti tibialis anterior bekerja mempertahankan ankle, sementara gluteus maximus dan hamstring aktif menstabilkan hip dari momen fleksi tersebut. Lalu loading response, tubuh mulai menerima berat badan sepenuhnya. Lutut sedikit menekuk hingga sekitar 0-18 derajat untuk menahan benturan, sementara ankle bergerak ke arah plantar flexion. Sekarang posisi JRF berada di belakang lutut sehingga menciptakan momen fleksi yang besar. Oleh karena itu, otot quadriceps bekerja dengan sangat kuat untuk tekukan lutut tersebut agar tidak jatuh. Fase selanjutnya adalah mid stand, di mana berat badan kita tepat berada di atas kaki tumpu. Ankle bergerak ke arah dorsifleksi sekitar 5 derajat, sementara hip menuju posisi netral dan lutut menuju posisi fleksi to extension karena posisi tubuh sudah maju. JRF sekarang berada di depan ankle yang menghasilkan momen dorsifleksi. Di saat inilah otot-otot betis yaitu soleus dan gastrocnemius bekerja untuk menahan laju tulang tibia ke depan agar tubuh kita tetap tegak dan stabil saat melangkah maju. Memasuki terminal stance, tumit mulai terangkat dari lantai. Hip mencapai posisi ekstensi maksimal sekitar 10-15 derajat, dan ankle berada dalam posisi dorsifleksi 5-7 derajat. Gaya GRF berada jauh di depan ankle, menciptakan momen dorsifleksi yang sangat kuat. Karena beban yang besar ini, otot gastrocnemius dan soleus bekerja secara intens untuk menstabilkan sendi ankle dan bersiap memberikan dorongan ke depan. Sementara sendi hip dan lutut cenderung stabil secara pasif karena bantuan gaya JRF tersebut. Sekarang adalah fase free swing, di mana berat badan mulai dipindahkan ke kaki sebelahnya atau COM-nya, dan lutut menekuk secara pasif hingga 40 derajat. Meskipun JRF mulai berkurang, otot-otot plantar flexor memberikan dukungan melalui
elastic recoil, sementara otot iliopsoas mulai berkontraksi untuk menarik paha ke depan memasuki fase pengayunan. Oke, yang pertama dimulai dengan initial swing, di mana pada fase ini kaki mengangkat dari ground sehingga GRF-nya adalah 0. Dan sendi hip fleksi 20 derajat dan lutut menekuk maksimal hingga 60 derajat. Untuk memastikan kaki tidak menyentuh ground, dibantu oleh otot biceps femoris yang membantu menekuk lutut dan otot pretibial memulai dorsifleksi ankle. Selanjutnya adalah mid swing, di mana hip terus fleksi hingga 20-30 derajat, sementara lutut mulai bergerak menuju ekstensi. Hal yang paling serius di sini terjadi pada ankle, di mana otot tibialis anterior bekerja secara kuat untuk mengangkat ujung kaki ke posisi netral atau dorsifleksi. Aktivitas ini sangat penting agar jari-jari kaki tidak terseret di lantai saat kaki sedang mengayun maju. Fase terakhir adalah terminal swing, yaitu persiapan untuk mendarat atau menyentuh permukaan kembali, di mana knie bergerak lurus menuju ekstensi penuh dan ankle dipertahankan pada posisi netral. Di fase ini, otot hamstring memegang peran utama karena untuk menghentikan fleksi dan mengakhiri ayunan. Di saat yang sama, otot quadriceps mulai aktif untuk mengunci posisi lutut agar stabil sesaat sebelum tumit menyentuh ground kembali.